Halo Lemen, kali ini coba kita bahas kategori jenis limbah laboratorium. Limbah laboratorium itu bisa dikategorikan sebagai berikut. A. Pelarut atau zat organik bebas halogen. B. Pelarut atau zat organik mengandung halogen. C. Larutan senyawa asam dan garamnya. D. Larutan senyawa basa dan garamnya. E. Residu padatan bahan kimia organik. F. Senyawa beracun mudah terbakar. G. Residu air raksa dan garam anorganik raksa. H. Residu garam logam. I. Padatan anorganik. J. Kumpulan terpisah limbah kaca, logam, plastik, dan kertas. Ini adalah bagaimana kita melakukan pengkategorian limbah. Tapi ada juga pengkategorian limbah berdasarkan sebagai berikut. Kita punya limbah nih. Kita coba cek. Apakah mengandung merkuri? Jika iya, apakah merkuri tersebut metal? Jika iya, kumpulkan dalam satu jerigen. Jika tidak, apakah mengandung silver atau Ag? Jika iya, pisahkan dengan jerigen lain. Jika tidak, maka dipisahkan di jerigen lain. Kemudian air limbah ini jika tidak mengandung merkuri, maka apakah mengandung sianida? Jika iya, bahan organiknya ya, maka jerigen lain. Sianida bebas, ya, jerigen lain. Jika tidak ada sianida bebas, maka jerigen lain. Kalau kita lihat di dalam diagram di samping ini cukup banyak pengkategorian limbah ini. Dan masing-masing limbah ini harus dimasukkan dalam jerigen yang berbeda-beda. Karena kalau kita masukkan dalam jerigen yang sama, dia akan berinteraksi. Kalau limbah ini berinteraksi, akan terjadi eksotermis dan akan jadi ledakan. Karena itu, pengelolaan limbah di lab ini kita harus mengumpulkan berdasarkan pengkategorian tersebut, kemudian melakukan transportasi, penyimpanan, pengelolaan, dan pembuangan. Di dalam limbah ini, kita harus melihat sifat atau karakteristik dari limbah tersebut. Apakah mudah terbakar, mudah meledak, korosif, dan lain sebagainya. Saat limbah ini mau dibuang ke lingkungan, laboratorium harus memastikan bahwa limbah telah aman dibuang ke lingkungan melalui hasil pengujian yang dibandingkan dengan baku mutu lingkungan hidup. Lampiran 47 Permen LH nomor 5 tahun 2014, baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Data pemantauan harus dilaporkan pada yang berwenang. Jadi tadi itu sebelum dibuang ke lingkungan harus diuji dulu. Setelah diuji, laporkan pada instansi yang berwenang. Bila efluent air limbah di atas baku mutu, segera lakukan pengecekan efisiensi IPAL dan langkah-langkah tertentu harus diambil untuk menormalkan kembali fungsi IPAL. Setiap pembuangan limbah harus direkam dan dipelihara. IPAL Lab ini yang sederhana aja. Karena digunakan untuk melakukan pengelolaan air bekas cucian glassware. Karena dia masih mengandung air limbah. Bagaimana dengan air limbah dari bahan kimia kadaluarsa? Dari deret lautan kerja. Ini kita harus kumpulkan dalam jerigen. Kita buat neraca limbah yang memuat uraian sumber, jenis, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan.
jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3. Neraca limbah B3 ini kita buat. Yang masuk nomor, tanggal, nama limbah, bentuk fisik, kemasan, jumlahnya berapa. Sedangkan yang keluar, ini berapa juga. Tanggal, nomor manifest, jumlah, sisa, keterangannya apa. Kita harus buat neraca limbah ini. Pemantauan penyimpanan limbah B3 ini dilaksanakan melalui pengawasan pada saat penempatan dan atau pemindahan limbah B3 dan ruang penyimpanan limbah B3. Pemeriksaan terhadap kemasan limbah B3, pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3, pengawasan terhadap prosedur tata geraha atau housekeeping. Pemantauan penyimpanan limbah B3 mengacu pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam standar atau rincian teknis sebagaimana tercantum dalam persetujuan lingkungan. Pengangkutan atau pemindahan limbah ke ruang penyimpanan sementara harus dilakukan secara aman dan hindari adanya tumpahan. Kontainer yang disimpan di ruang penyimpanan harus tetap diberi label. Pengangkutan dari kawasan laboratorium ke perusahaan pengelolaan limbah yang profesional harus dilakukan dengan aman. Manajemen limbah yang baik mengurangi efek buruk dari bahan kimia terhadap personil dan lingkungan. Ingat, pengenceran bukan solusi, namun tetap menimbulkan pencemaran. Saat kita melakukan pengelolaan limbah, kita harus lihat, ini harus bisa dicegah. Nggak bisa dicegah, harus diminimalisasi. Nggak bisa reuse, reduce, recycle, recovery. Ketika kita sudah nggak bisa masuk ke IPA Lab atau pengelola limbah B3. Dikirim ke perusahaan pengelola limbah B3 melalui tahapan pengumpulan, penyimpanan, pengemasan, serta pengangkutan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.